Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Desember 26, 2012. Video ini kami beri judul Mendaki Jabal An-Nur dan Ziarah ke Gua Hira, yang disunting dan diproduksi oleh Haji Baharudin Sobri. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan dan kami hormati, ziarah kali ini kita akan mendaki Gunung Jabal An-Nur. Nah, inilah dia teman-teman peserta pendakian. Yang ternampak kamera saat ini adalah Haji Baharudin selaku kameramen. Mudah-mudahan selalu sehat dan panjang umur, semangat senantiasa kita doakan. Nah, ini yang bertopi putih Haji Hanafi, ini Haji Deden yang pakai serban, dan yang di depan Haji Ahmad Rosadi baju kotak-kotak. Inilah bentuk perumahan di sekitar kaki Bukit Jabal An-Nur, saudara-saudaraku. Ini Haji Hanafi. Pada saat ini kira-kira sekitar jam 7 pagi. Sinar matahari sudah mulai terik ya, saudara-saudaraku. Sebelum pendakian, kami dari rumah Sumesi berangkat waktu subuh. Ya, ini dia Haji Deden Budiman sudah mulai pendakian di ketinggian saat ini kira-kira 200 atau 300 meter dari tempat parkiran bis yang kami tumpangi ya, saudara-saudaraku. Nah, ini terlihat sudah ketinggian atau kemiringan jalan yang kelihatan. Nah, itu sudah ada yang istirahat. Ini dia Haji Agus Satang yang bersemangat sekali untuk pendakian. Ini dia Haji Ismet Iskandar, kemungkinan menunggu teman-teman ataupun kelelahan, karena sampai saat ini pendakian sudah mencapai 300 meter dari tempat parkiran atau jalan besar. Nah, di sini terlihat masih mobil kecil yang turun naik bukit karena masih di sekitar perumahan. Akan tetapi mobil kami atau bis yang kami tumpangi tidak bisa naik sampai di sini karena ada sesuatu hal atau tidak diperbolehkan oleh penduduk setempat. Maka kami parkir di sekitar atau di dekat jalan besar di kaki bukit. Perlu diketahui saudara-saudaraku, pendakian ini akan memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Bagi yang perjalanan atau kesehatannya tidak cukup memadai, kemungkinan bisa 1 jam atau 1 jam lebih akan sampai ke puncak. Akan tetapi mudah-mudahan rombongan kami segera sampai di puncak tanpa ada gangguan dan halangan apapun ya, saudara-saudaraku. Nah, ini dia terlihat selain rombongan kami ada juga rombongan orang-orang Arab yang memakai gamis hitam, ibu-ibu
atau madam-madam kalau orang Arab bilang. Nah, di ketinggian ini kita melihat ke bawah sudah terlihat curam ya saudara-saudaraku. Inilah pemandangan perumahan di sekitar lereng bukit Jabal An-Nur. Nah, dari ketinggian ini sudah terlihat menara jam Masjidil Haram ya saudara-saudaraku. Nah, sudah terlihat bebatuan terjal, bebatuan cadas di ketinggian ini. Orang-orang Arab lagi beristirahat, mungkin kecapean ya saudara-saudaraku. Beginilah pemandangannya. Nah ya saudara-saudaraku, kita sudah mulai menaiki anak tangga demi tangga, karena sudah sampai di sini. Jalan yang bisa dinaiki sama kendaraan. Di ketinggian ini ada sebuah piket atau yang kelihatan menara kubah kecil tadi. Nah ini dia, ini adalah persinggahan atau tempat sholat bagi yang mau sholat, mushola kecil. Ini dia peristirahatan yang pertama, akan tetapi belum terlihat pelang tanda kilometer tanda ketinggiannya. Barangkali di atas sedikit baru kelihatan ya saudara-saudaraku. Sebentar lagi kita akan melihat tanda ketinggian sudah berapa meter ketinggian kita mendaki. Nah saudara-saudaraku, lihatlah, beginilah bentuk tangga demi tangga dari semen yang sudah dibangun. Inilah dia seorang Pakistan sebagai peminta-peminta di sepanjang jalan pendakian saudara-saudaraku. Walaupun di ketinggian dengan cuaca yang terik, akan tetapi tidak menyurutkan semangat para peminta-peminta untuk mengais rezeki di sekitar jalan pendakian ya saudara-saudaraku. Kita doakan semoga beliau-beliaunya sehat dan istiqomah dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia peristirahan pertama ya saudara-saudaraku, yang memiliki tempat piket atau tempat duduk di sebuah bangku kayu, dan ada pelang tanda sekitar berapa meter ya saudara-saudaraku. Sebentar kita lihat. Kita sudah menaiki ketinggian berapa ya. Ya, inilah dia pemandangan dari tempat peristirahatan yang pertama ya saudara-saudaraku. Kelihatan perumahan sudah kecil-kecil sekali. Alhamdulillah, pendakian kita kali ini tidak memakan waktu terlalu lama karena akses jalannya yang sudah begitu rapi. Nah, ini dia saudara-saudaraku, menara jam kelihatan di celah-celah bukit, diselimuti sedikit kabut karena suasananya masih pagi. Nah ya saudara-saudaraku, nah kita sudah berada di ketinggian 430 meter, tinggal 45 meter lagi ke persinggahan yang berikutnya saudara-saudaraku. Dari sini kita bisa mengira-ngira seberapa panjang lagi atau seberapa tinggi lagi yang perlu kita daki ya saudara-saudaraku. Di sini sudah tertulis
Ya, saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, inilah dia rombongan atau grup yang di belakang kami. Ini di depan yang pakai jaket kerudung ini namanya Haji Herman dari Sukabumi, dan di belakangnya Haji Abdul Rahman atau yang kerap disebut Gus Dur kalau nama kerennya di perusahaan atau di rumah yang kami sama-sama bergaul setiap harinya. Ya, saudara-saudaraku, beginilah bentuk perbukitannya. Nah, di celah-celah batunya ada penghidupan kucing ya, saudara-saudaraku. Karena nah ini dia di ketinggian 80 meter lagi kita akan menjumpai persinggahan yang ke berikutnya ya, saudara-saudaraku. Kita sudah tinggal 380 meter lagi ke arah Gua Hiro ya, saudara-saudaraku, tertulis di sana kurang lebih. Nah, beginilah dia tangga dan yang telah dibuat. Nah, di samping-samping tangga kecil ada banyak tertulis tulisan Arab, ada tulisan Turki, ada tulisan Pakistan. Ini menandakan berapa antusiasnya dan betapa semangatnya para pengunjung ke sini dan mengabadikan namanya ataupun mengabadikan nama orang-orang yang tersayang di bebatuan-bebatuan, dengan harapan bahwa keluarga yang dicintai bisa mengunjungi tempat ini. Dan ada juga yang menuliskan syair-syair, ada juga yang menuliskan kata-kata mutiara ya, saudara-saudaraku seiman sekeyakinan. Nah, di samping tangga-tangga sudah terpasang pagar besi untuk pegangan tangan bagi yang kurang mampu atau untuk menjaga kita terpeleset dari anak tangga, karena tangga-tangga ini juga belum terlalu sempurna untuk bikinannya ya, saudara-saudaraku. Di ketinggian ini tambah banyak lagi para peminta-peminta, bukan saja orang Pakistan, ada juga orang Bangladesh, ada orang India, bahkan ada juga orang Yaman ya, saudara-saudaraku. Nah, di ketinggian ini, di tempat peristirahatan ini ada sebuah warung, akan tetapi warung apa adanya. Di ketinggian ini kita sudah mencapai 180 meter ke persinggahan berikutnya, dan kurang lebih 295 meter lagi ke arah Gua Hiro ya, saudara-saudaraku. Kita sudah mencapai pertengahan. Nah, ini dia sebuah gubuk, akan tetapi berisi makanan-makanan yang dijual. Warung ini sebuah warung. Kalau kita haus, umpama kita tidak membawa perbekalan, kita bisa membelinya di sini buat sarapan atau sekadar mengganjal perut, bekal untuk naik ke tangga berikutnya ya, saudara-saudaraku. Walaupun ketinggian seperti ini, ada juga warung. Katanya juga di puncaknya juga ada warung, ada penjualan cenderamata ya, saudara-saudaraku. Nanti saudara-saudara bisa lihat. Nah, di ketinggian ini kita bisa melihat perumahan kecil-kecil sekali. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ya, saudara-saudara. Beginilah bentuk tangga-tangganya, berikut dengan batu-batu cadasnya ya. Sudah semakin tinggi perjalanan, semakin besar-besar
bongkahan-bongkahan batu yang kita temui ya saudara-saudaraku. Nah, inilah bentuk tulisan-tulisan yang diabadikan oleh para pengunjung pendahulu-pendahulunya. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, beginilah pemandangan perumahan kalau kita melihat dari ketinggian ini. Kecil-kecil perumahan seperti kerikil ya saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan. Di balik bongkahan-bongkahan batu terjal ada kucing yang sedang tidur menikmati hangatnya hawa pagi ya saudara-saudaraku. Nah, inilah dia bentuk dari curamnya lereng Bukit Jabal An-Nur. Nah, di sebelahnya ini tidak ada lagi tangga-tangga yang bisa untuk dinaiki, kecuali yang di tempat kami naiki ini ya saudara-saudaraku, karena sudah dari zaman dahulu orang menaikinya melalui tangga-tangga ini, melalui jalan ini ya saudara-saudaraku. Dan selebihnya terlalu curam, mungkin tidak bisa dinaiki kalau tidak dibangun atau dibuatkan tangga-tangga seperti ini. Nah, kita melanjutkan perjalanan ya saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan. Semoga saja teman-teman yang berangkat tadi tidak mengalami kendala ya saudara-saudaraku. Nah, ini dia tulisan India. Nah, ini pengunjungnya kemungkinan besar ini orang India ya saudara-saudaraku. Ada juga tertulis gambar love you jantung ya, mungkin saking cintanya sama keluarganya atau orang yang tersayang ya saudara-saudaraku. Nah, bermacam-macam tulisan dari seluruh penjuru dunia yang pernah mengunjungi tempat ini ya saudara-saudaraku. Sampai di ketinggian ini masih terpampang pagar besi untuk melindungi para pengunjungnya dari tergelincir atau terpeleset kakinya sewaktu pendakian. Nah, beginilah model tangga demi tangga di ketinggian ini ya saudara-saudaraku. Di sebelah kirinya ini kita lihat perumahannya, bentuk perumahannya. Subhanallah, kelihatan kecil-kecil sekali ya saudara-saudaraku dari ketinggian ini. Bagaimana perjuangan istri baginda Nabi sewaktu pendakian beliau ke Gua Hiro, sewaktu baginda menerima wahyu dalam keadaan hamil tua dan di ketinggian seperti ini mendaki, bagaimana perjuangan beliau. Dan alhamdulillah kita sudah menikmati hasilnya hari ini dengan senang dan bisa dengan cepat mendaki seperti ini. Maka kita patut bersyukur ya saudara-saudaraku. Kita sudah mencapai ketinggian yang sudah mendekati puncak ya saudara-saudaraku. Beginilah bentuk perumahan-perumahan yang terlihat dari puncaknya. Subhanallah. Nah, itu dia puncaknya saudara-saudaraku. Alhamdulillah kita sudah mendekati puncak ya saudara-saudaraku. Masya Allah, tabarakallah. Perumahan terlihat dari atas sangat kecil-kecil sekali ya saudara-saudaraku. Nah, ini dia Haji Zainal Abidin, tidak terlihat dari tadi, baru di puncak kelihatan. Ini dia Haji Gus Dur atau Haji Abdurrahman Wahid. Saudara-saudaraku, Haji Abdurrahman Wahid
bisa dipanggil juga Gus Dur. Dia fisiknya lebih kuat ya saudara-saudaraku. Nah, ini persinggahan yang terakhir. Persinggahan yang terakhir di 115 lagi ke arah Gua Hira ya saudara-saudaraku. Kemungkinan ini adalah persinggahan yang terakhir. 80 meter lagi persinggahan yang berikutnya. Wah, masih ya ternyata saudara-saudaraku, 85 meter lagi ada persinggahan di atas lagi. Akan tetapi sudah kelihatan dari sini, sudah kelihatan puncak ya. Subhanallah, Masya Allah, ini sudah tertuliskan lapas-lapas Allah, lapas-lapas Al-Quran, nama-nama Allah. Ini tulisan Turki ya saudara-saudaraku, bermacam-macam tulisan. Nah, itu dia tulisan bahasa Pakistan ya saudara-saudaraku. Mungkin kameranya agak goyang ya, maklum kameramennya hanya menggunakan kamera seadanya. Itu dia yang tadi adalah ketua rombongan kita, Haji Ahmad Riyadi, yaitu ketua kita di perusahaan. Dialah yang kita tuakan, yang membimbing kita. Kalau dibilang juga namanya Wak Riyadi kalau nama glamornya di perusahaan. Nah, ini dia. Mudah-mudahan beliau selalu sehat senantiasa, selalu istiqomah, mendapat nikmat iman dan Islam ya saudara-saudaraku. Kita doakan dimanapun beliau berada sampai sekarang ini, kita doakan semoga beliau senantiasa sehat, panjang umur. Ya saudara-saudaraku, satu demi satu teman-teman pendakian sudah mulai kelihatan, sudah mulai muncul. Karena kita selama pendakian tidak bersama-sama untuk peristirahatannya. Ada yang beristirahat setelah perjalanan 50 meter, ada yang beristirahat sepanjang 200 meter, tergantung kekuatan fisik ya saudara-saudaraku, serta pembawaan bekal air yang lebih perlu ya saudara-saudaraku. Karena kita mendaki memerlukan asupan air minum yang mencukupi. Kalau tidak maka kita akan sering istirahat karena kehausan. Walaupun ada warung di sekitar yang kita jumpai ya, akan tetapi kemungkinan kita tidak mencukupi ya saudara-saudaraku, karena ini adalah pengalaman pertama kali mendaki Jabal An-Nur. Kesempatan berikutnya mungkin kita lebih bersiap-siap lagi. Nah, semakin tinggi pendakian semakin banyak tulisan-tulisan, terpahat tulisan-tulisan. Nah, semakin tinggi semakin kecil kelihatan menara jam Masjidil Haram ya saudara-saudaraku. Masya Allah, tabarakallah. Di ketinggian ini kita banyak menjumpai pengunjung-pengunjung yang balita atau anak-anak kecil. Akan tetapi itu anak-anak kecil Arab yang bersemangat. Kemungkinan orang-orang itu mendakinya sebelum subuh ya saudara-saudaraku. Makanya sampai di sini masih terlihat segar. Untuk pengetahuan saudara-saudaraku yang ingin mengunjungi tempat ini, kalau perjalanannya pagi atau setelah subuh, hendaklah membawa payung buat perlindungan dari teriknya sinar matahari. Ya saudara-saudaraku, terlihat menara jam dari ketinggian ini. Masya Allah, tabarakallah, kelihatan
sangat kecil-kecil sekali perumahan. Nah, di sini sudah terlihat tulisan Jabal An-Nur atau Gor Hira. Nah, ini dia ketua rombongan kita, Wak Riyadi atau Haji Ahmad Riyadi ya, saudara-saudaraku, dari Sukabumi orangnya. Alhamdulillah kita sudah mencapai puncaknya yang diberi tanda atau tulisan dengan tulisan Gor Hira. Nah, ini dia Jabal An-Nur wa Gor Hira. Masya Allah, tabarakallah, ini adalah puncaknya ya, saudara-saudaraku. Nah, di puncaknya ini kita bisa beristirahat di sekitar areal toko atau warung, tempat penjualan cenderamata, dan ada tempat penjualan kopi atau teh hangat ya, saudara-saudaraku. Di sini ya. Nah, ini tulisannya Jabal An-Nur dan bermacam-macam tulisan, ada juga gambar Ka'bah, bermacam-macam tulisan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita ya, saudara-saudaraku. Jabal An-Nur dan Gor Hira. Nah, tulisannya begitulah, saudara-saudaraku. Ini kemungkinan yang menulisnya adalah seorang Pakistan karena identik dengan gaya tulisannya. Nah, ini dia kameramen kita Haji Baharudin, sudah selamat sampai di puncaknya dengan semangat dan masih segar ya, saudara-saudaraku. Alhamdulillah, di ketinggian puncaknya ini kita melihat di kiri kanan dengan leluasa pemandangan. Nah, ini dia karpet yang terbentang di puncaknya. Kita bisa bersolat di sini. Alhamdulillah, pada jam ini kita mencapai puncaknya pas berkumandang azan zuhur ya, saudara-saudaraku. Alhamdulillah, berarti pendakian kita ini sungguh memakan waktu lama ya, saudara-saudaraku. Semenjak pagi jam 7, diperkirakan cuma sejam perjalanan, ternyata lebih ya, saudara-saudaraku. Kita sampai puncaknya ini sudah mendengarkan suara azan ya, saudara-saudaraku. Nah, inilah dia berbagai macam tulisan di kiri kanan samping depan, banyak sekali tulisan-tulisan lafaz Allah dan pujian-pujian kepada Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan tanda-tanda atau tempat yang dimana zaman dahulu Nabi kita Muhammad SAW bersemedi atau mendapatkan wahyu di sini ya, saudara-saudaraku. Perlu diketahui, saudara-saudaraku, di sebelah kiri kita ada juga perbukitan sebelum Jabal An-Nur, namanya Jabal Jibril. Nah, itu dia Jabal Jibril, kelihatan dari sini saudara, di sebelah kiri itu dia Jabal Jibril. Nah, itu dia Jabal Jibril karena konon katanya sebelum menemui Rasul, malaikat Jibril singgah di bukit Jibril ini ya, saudara-saudaraku. Makanya sekarang disebut dengan Jabal Jibril atau Bukit Jibril. Nah, ini dia tangga turun menuju ke Gua Hira ya, saudara-saudaraku, karena guanya terdapat di balik puncaknya, bukan di puncaknya sekali, akan tetapi di balik puncaknya yang lebih dekat dengan menara jam Masjidil Haram ya, saudara-saudaraku. Karena kita tadi mendaki dari belakang gunung. Kalau kita lihat dari menara jam Mekah ya, saudara-saudaraku, kita mendaki dari belakang. Nah, ini setelah sampai puncaknya kita ke depan sedikit dan turun. Nah, disinilah dia letak Gua Hira-nya. Nah, ini dia apa namanya, lorong sempit, tempat menuju atau jalan menuju ke tempat Nabi, di mana Nabi berhalwat dulu. Nah, Haji Herman sedang mengabadikan
foto-fotonya buat kenang-kenangan bersama Haji Gusdur atau Haji Abdurrahman Wahid sebelum memasuki lorong yang menuju Gua Hira. Nah, ini dia guanya agak, nah di samping belakang Haji Gusdur inilah ruangan sempit jalan kita menuju ke Gua Hira. Nah, ini tulisannya ada tanda panah ila ghor, yang maksudnya jalan menuju gua. Nah, ini dia saudara-saudaraku, tampak gelap di celah-celah bebatuan. Masya Allah, tabarakallah, kecil sekali ya saudara-saudaraku. Bagi yang berperawakan gemuk mungkin agak kesulitan memasukinya, akan tetapi bagi kami yang bertubuh ramping maka alhamdulillah dengan leluasa memasukinya ya saudara-saudaraku. Nah, di atas lorong ini sudah dipagari dengan kayu-kayu agar pengunjungnya merasa nyaman, adem. Nah, ini dia Haji Gusdur sudah keluar dari lorong sempit. Inilah dia ruangan atau lokasi tempat Nabi Muhammad SAW ketika diberi wahyu oleh malaikat Jibril ya saudara-saudaraku. Nah, ini dia Gor Hira. Nah, ini tepat di bawah batu tulisan ini tempat duduknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ini di atasnya ya, di sekelilingnya ini banyak sekali tertulis tulisan-tulisan pujian-pujian. Masya Allah, tabarakallah, sudah sampai semuanya. Haji Ahmad Riyadi, ini Haji Agus Atang juga sudah sampai ya saudara-saudaraku. Haji Ahmad Rasadi, Haji Gusdur yang semakna. Inilah dia Gor Hira. Di bawahnya ada sejadah. Kita cuma bisa duduk 2 orang paling banyak saudara-saudaraku di tempat duduknya Nabi jam waktu menerima wahyu. Nah, terlihat masih di lorong banyak yang masuk dari kalangan orang-orang Arab juga, anak-anak kecil juga ada. Bab Gor. Nah, ini dia pintu, katanya pintu untuk menuju ke Gua Hira atau pintu keluar setelah memasuki Gua Hira. Ya, beginilah bentuk bebatuan, sangat besar sekali ya saudara-saudaraku. Batunya besar-besar, akan tetapi kelihatan nyaman, adem, kelihatan batu-batu tersenyum melihat pengunjung-pengunjungnya saudara-saudaraku. Ini dia anak kecil. Wah, alhamdulillah berani sekali ya saudara-saudaraku, tanpa rasa takut menuruni tangga yang begitu berbahaya kalau menurut kita. Akan tetapi ibunya tidak merasa khawatir. Nah, ini dia baru keluar dari Gua Hira ya saudara-saudaraku, baru keluar dari Gua Hira, dia sudah mau pulang kayaknya saudara-saudaraku. Ini dia kelihatan pemandangannya setelah keluar dari Gua Hira. Nah, ini dia, masih banyak pengunjung yang sudah sampai. Nah, kalau tidak salah ini mungkin pengunjung dari Emirat Arab, Jabal An-Nur, tanggal 25 bulan 10 2012 kelihatan itu. Mungkin tanggal pembuatan tulisannya ya saudara-saudaraku bertepatan dengan tahun kita mendakinya, baru tulisan baru ya saudara-saudaraku. Nah, inilah bentuk lorong penyeberangan menuju ke Gua Hira ya saudara-saudaraku. Beginilah bentuknya, sangat kecil sekali, akan tetapi disinilah letak keajaiban, celah-celah dan lorong menuju gua. Nah, inilah dia saudara-saudaraku. Menurut cerita
Kalau seumpamanya seseorang yang niatnya tidak baik di lorong atau di celah batu ini, maka kelihatan sempit ya saudara-saudara. Akan tetapi kalau yang berhatinya suci dan mulia, alhamdulillah, walaupun sempit maka kelihatannya terasa luas lorong ini ya saudara-saudaraku. Lorong kelihatan. Nah, inilah dia, di atas juga dipasangkan pagar. Nah, itu dia sejadahnya ya saudara-saudaraku. Alhamdulillah kami dapat sholat zuhur di sini ya saudara-saudaraku. Ghor Hira. Nah, di atas sejadah terbentang itu ada tulisan. Nah, disitulah tempat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu dia di atas pagar tuh kelihatan puncak bukitnya, puncak Bukit An-Nur. Dan di depannya inilah tempat Gua Hira. Kalau dari Gua Hira ini maka kita akan leluasa. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia Haji Tasli, Pak Tasli, Masya Allah, pingsan sampai di atas. Masya Allah, tabarakallah. Semoga beliau mendapat kesehatan, dipanjangkan umur ya saudara-saudaraku. Alhamdulillah, walaupun kurang sehat kelihatan, tapi ini dia Haji Hanafi. Haji Hanafi juga kelihatan melepaskan lelah, kelihatan sekali lelah, sekali lemas ya saudara-saudaraku. Alhamdulillah, akan tetapi sudah sampai di atas Jabal An-Nur ya. Kita ucapkan terima kasih dan banyak-banyak bersyukur ya saudara-saudaraku, karena sudah mencapai Gua Hira, di mana destinasi yang kita idam-idamkan selama ini. Terima kasih kepada Wak Riyadi yang telah membimbing kita ke sini sehingga kita sampai dengan selamat ya. Kelihatan Haji Tasli atau Pak Tasli masih lemas ya saudara-saudaraku. Semoga turunnya nanti beliau lebih bersemangat. Oke saudara-saudara, hanya sekian yang dapat kami sampaikan dan yang dapat kami gambarkan kepada Anda tentang ziarah kami kali ini ke Jabal An-Nur. Terselip kata, tersalah ungkapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari meramaikan channel ini dengan cara like dan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, serta bagikan ke media sosial Anda. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.